Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hakan Musi Tasbi dan rekan saya. Naila Salsabila Sumba. Kami Naila akan Salsabila memandu jalannya Sumba. acara ini hingga sampai selesai. Sedikit membahas tentang Kosta. Kolokium ini merupakan salah satu publikasi hasil dari penelitian yang dilakukan di seminar tugas akhir oleh para mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara Kosta 2025 pada hari ini. Yang pertama, tilawah Al-Quran. Dua, sambutan dan pembukaan Kosta 2025 oleh Kaprodi Arsitektur UNJ. Tiga, sesi foto bersama. Empat, paparan materi oleh keynote speaker. Lima, sesi tanya jawab. Enam, penyerahan sertifikat kepada keynote speaker. Tujuh, sesi paparan presenter Kosta secara paralel. 8. Pengumuman base paper dan base presenter. Terakhir, penutup. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Naila, presentasi hasil penelitian oleh presenter Costa akan dilakukan di ruangan terpisah atau yang biasa kita sebut sebagai breakout room yang akan diatur oleh panitia. Demi efisiensinya waktu, mari kita mulai acara Kosta 2026 hari ini. Sebagai pembuka, acara pertama adalah tilawah Al-Quran oleh Saudara Muhammad Nurfinullah, mahasiswa arsitektur UNJ. Kepada Saudara Nurfin, dipersilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Siapa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap hari dia menangani urusan. Maka nikmat Tuhanmu, manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu, manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nurfin. Semoga yang membaca dan mendengarkan tilawah Al-Quran tersebut diridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembukaan acara Kosta 2026 secara resmi oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Vinta Lisimia, STMT. Kepada Ibu Vinta, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya ucapkan selamat datang untuk para peserta maupun presenter maupun panitia semua yang hadir hari ini untuk mengikuti acara kolokium seminar tugas akhir tahun 2026. Nah, ini kesempatan
kami selaku Prodi Arsitektur UMJ untuk menyelenggarakan Kosta untuk kesekian kalinya ya. Saya udah nggak ngitung berapa kali kita udah melaksanakan Kosta, tapi yang jelas setiap tahun kita rutin mengadakan kolokium seminar tugas akhir. Sesuai judulnya, kegiatan Kosta, yaitu adalah kolokium seminar tugas akhir. Ini adalah sarana atau ajang untuk para peserta seminar tugas akhir untuk mempresentasikan hasil dari seminarnya. Jadi untuk yang presenter nanti yang mempresentasikan, mungkin sudah paham ya kalau misalnya, eh, seminar itu ngapain aja. Nah, ini adalah kesempatan buat yang belum mengikuti seminar ya, alias adik-adik angkatan, itu untuk memahami kira-kira nanti kalau ngambil seminar tugas akhir itu apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau di kurikulum kami, seminar tugas akhir itu adalah prasyarat sebelum mengambil tugas akhir. Tugas akhir itu nanti bentuknya adalah perancangan. Nah, seminar tugas akhir itu adalah kajian dulu. Kalau misalnya di studio mungkin biasanya studi pendahuluan disebutnya ya, atau preliminary, kajian preliminary. Nah, untuk seminar ini, nah nanti sifatnya adalah kajian sebelum mendesain. Nah, tapi kajiannya harus lebih kritis dan lebih mendalam. Jadi hasilnya bisa dipakai ya, hasilnya valid dan bisa dipakai untuk mendesain tugas akhir nantinya. Jadi tugas akhir itu tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan desain, tapi mengangkat isu-isu yang relevan juga di bidang arsitektur. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi untuk yang mengikuti acara hari ini selamat menikmati ya, untuk apa presentasinya. Eh, ini semua nanti wajib ya untuk peserta seminar tugas akhir tuh nanti pasti akan presentasi di Kosta. Jadi ya sudah dinikmati saja. Toh salah satu kemampuan dasar kemampuan dasar arsitek maupun mahasiswa arsitektur itu kan harus bisa mempresentasikan dengan baik. Jadi anggap aja ini adalah ajang latihan. Baik, sebelum kita mulai acaranya, mungkin kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya dilancarkan hari ini. Ya, kita cukup panjang ya, apalagi dengan peserta yang cukup banyak, nanti dibagi jadi 3 breakout room. Terima kasih ya, sekian aja pembuka dari saya. Saya kembalikan ke MC, Mas Hakan, dan Mbak Naila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara utama, mari kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi Kosta 2026. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Dedi Handano, STMT. Kepada Bapak Dedi dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nela. Diharapkan ke seluruh peserta mohon diaktifkan kamera untuk sementara, ya tercapture semuanya. Ya. Di sini ada 2 layar, jadi nanti 2 kali screenshot ya. Ya, masih saya tunggu untuk mengaktifkan kamera karena masih kayaknya 20% yang masih baru mengaktifkan kameranya. Hmm. Sudah? Oke, saya capture ya, siap-siap ya. Eh, saya mulai dari layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, saya kembalikan kepada Mbak MC, silakan. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam sesi foto bersama.
Mari kita lanjutkan ke acara inti pertama, yaitu pemaparan materi oleh keynote speaker dengan tema Metode Penelitian Arsitektur Analisis Dimensi Fraktal, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Yepta Diansari, STMT, selaku dosen arsitektur UMJ. Kepada Ibu Yepta, dipersilakan. Terima kasih, Hasan dan Naila. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah? Agak pelan, Bu. Sudah. Atau Ah, suaranya ya, dah. Oke. Baik. Ini Pak Mario sudah ada di sini kan ya, Pak Mario? Sudah, Bu Yepta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik. Kita akan mulai ya acara sharing-sharingnya, sesi sharingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati keynote speaker kita kali ini ya, Bapak Mario. Dipanggilnya siapa Bapak biasanya Pak? Enak ya Pak Mario. Pak Mario saja Lodewi. biasanya, Bu. Pak Pak Mario Mario, saja, oke. ya. Baik. Jadi yang saya hormati keynote speaker kita kali ini Bapak Mario. Kemudian teman-teman mahasiswa yang saya banggakan ya, juga seluruh peserta dari acara Kosta kali ini, terutama untuk para presenter ya kali ini ya. Perkenalkan, saya Yapta Diansari. Mungkin sebagian besar dari peserta yang ada di sini sudah tahu ya, saya Yapta Diansari, biasanya dipanggil dengan Bu Eta sama mahasiswa di sini. Yang pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator di acara Kosta atau Kolokium Seminar Tugas Akhir 2026 Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, hari ini kita tuh akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang analisis dimensi fraktal dalam arsitektur. Nah, ini adalah bahasan keahliannya Bapak Mario ya, Bapak Mario Lodewijk Leonar. Jadi kalau biasanya kita tuh melihat bangunan itu hanya dari bentuk atau fungsinya saja, hari ini kita diajak untuk melihat arsitektur dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Jadi kalau mahasiswa pandangannya biasanya hanya desain, dan desain, sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih ilmiah gitu ya. Dengan mengukur kompleksitas visualnya itu menggunakan metode matematis. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya sama Bapak ahlinya ya, Bapak Mario. Nah, dalam materi ini kita akan belajar bahwa arsitektur itu ternyata bisa diukur dengan tingkat kompleksitas yang berbeda gitu ya, bukan hanya desain saja. Nah, saya akan memperkenalkan dulu nih keynote speaker kita kali ini, yaitu nama panjangnya Bapak Mario Lodewijk Leonar, tapi beliau minta dipanggilnya Bapak Mario saja gitu ya. Bapak Mario ini merupakan seorang pengajar dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya bacakan dulu ya kualifikasi profesionalnya. Beliau itu lulus sarjana di Universitas Gadjah Mada, begitu pula dengan master degree-nya atau S2-nya ya. Beliau juga lulusan dari UGM. Dan lulus doktoralnya di Universitas Uludağ Bursa Turki. Dapat beasiswa pemerintah Turki ya dengan gelar PhD di tahun 2021. Luar biasa ya Pak Mario ini. Kemudian beliau juga menjadi anggota profesional ya di Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Kemudian beliau sekarang menjadi pengajar atau dosen di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada dari tahun 2011 hingga saat ini. Nah, minat penelitiannya itu ke arah analisis kuantitatif spasial dalam formal dan formal dalam arsitektur. Atau kita nanti akan kita pelajari nanti ya, akan dijelaskan oleh Pak Mario tentang dimensi fraktal atau space syntax dan segala macamnya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan boleh silakan tanyakan saja, tuliskan di chat box di bawah gitu ya. Sebelum sesi Q&A, sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan saja ya, ke pembahasan materi dari Bapak Mario. Apakah Bapak Mario sudah siap? Oke, insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Baik. Oke. Karena Pak Mario sudah siap, saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Mario untuk menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama saya lebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodi Sarjana Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara Kolokium Seminar Tugas Akhir Kosta 2026. Serta tak lupa saya juga menyapa Ibu Vinta Lisinia selaku Kaprodi Sarjana Arsitektur UMJ, Ibu Ratna Dewi Nuraini selaku Koordinator Seminar Tugas Akhir Arsitektur UMJ sekaligus Ketua Panitia Kosta 2026, Ibu Yepta Dian Sari selaku Moderator Kosta 2026, kepada Bapak Ibu Dewan Pembahas, Ibu Ari Widiati Purwantiasning, Bapak Ashadi dan Bapak Didi Hantono, serta Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa Arsitektur UMJ sekalian dan hadirin yang saya hormati. Saya senang sekali teman-teman di UMJ yang S1 sudah melaksanakan KOSTA, Kolokium Tugas Akhir, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya. Ini ternyata adalah sesi kajian pra-desain untuk tugas akhirnya, dan saya betul-betul senang melihat sudah ada upaya seperti ini di Prodi Sarjana. Begitu. Di tempat kami di UGM itu ya walaupun sudah ada yang namanya pratugas akhir di S1-nya, tapi sifat kajiannya mungkin belum saya tidak tahu apakah sifat kajiannya sudah sampai mencapai yang didapatkan teman-teman di UMJ atau belum gitu. Kalau kajian untuk desain itu yang resminya memang ada di program magister alur desain di UGM, sehingga barangkali teman-teman sarjana di UMJ itu sudah agak mulai mirip-mirip gitu, seperti magister desain di kami di UGM gitu. Jadi saya sangat senang. Saya juga kemarin diminta oleh Pak Wafirul Akli untuk mengisi di sini. Memang topiknya ternyata betul-betul metode penelitian arsitektur. Saya tadi agak ragu-ragu apa benar ini kolokium untuk tugas akhir sarjana, tapi metode penelitian arsitektur ternyata memang benar. Teman-teman UMJ sudah melaksanakan penelitian sebelum tugas akhir, jadi saya sangat mengapresiasi itu. Profisiat. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ke depannya untuk membuat arsitektur yang lebih akademis begitu, yang lebih berlandaskan penelitian ilmiah. Demikian, kemudian sebagaimana yang ada di subjudul untuk materi saya pada Kosta 2026 pagi ini, itu metode penelitian arsitektur, lebih khususnya pada analisis dimensi fraktal. Mungkin saya izin share screen dulu, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, sebentar. Barangkali sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah, sudah terlihat Mas. Oke, Sudah, Pak. mohon sebentar, saya izin dulu untuk memasang ininya. Ya, kalau sekarang mudah-mudahan sudah terlihat sepenuhnya ya. Ya, sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya juga mohon maaf karena nggak tahu kenapa begitu mulai tadi kok mendadak jaringan internet di saya agak sering terputus-putus. Jadi nanti jika saya terputus, mohon nanti begitu saya tersambung kembali, saya diingatkan bahwa tadi sempat terputus. Begitu. Mudah-mudahan yang ini lancar-lancar saja. Kemudian, sebagaimana Bu Eta tadi sampaikan, teman-teman sekalian silakan jangan ragu-ragu jika ada pertanyaan sepanjang sesi untuk diletakkan di kolom chat untuk nanti disampaikan di sesi Q&A atau juga bisa open mic nanti di sesi akhirnya gitu. Oke, langsung saja untuk analisis dimensi fraktal, saya kira sebenarnya istilah fraktal dalam arsitektur itu sudah tidak terlalu asing lagi bagi kita begitu. Sudah sejak saya dulu mau masuk S2 sebenarnya saya sempat disarankan oleh salah seorang pembimbing untuk mengambil tema fraktal. Saya yakin bahwa sebenarnya teman-teman tidak begitu asing dengan istilah yang namanya geometri fraktal. Mungkin teman-teman secara intuitif sudah paham apa itu geometri fraktal, walaupun kalau definisi secara resminya adalah geometri yang memiliki tiga karakteristik sebagai berikut, yaitu dibangun atas pola matematika tertentu, pola ini berulang tak terhingga, dan pola ini disusun menurut koefisien skala yang tetap. Kalau penjelasan grafisnya mungkin kira-kira seperti ini, seperti yang ada di layar depan gitu. Katakanlah kita mengambil sebuah segitiga, kemudian segitiga itu kita bagi empat, kemudian kita hilangkan bagian pusatnya, kita akan berakhir dengan tiga buah segitiga yang mengelilingi sebuah ruang negatif di tengah-tengahnya gitu. Apabila prosedur atau pola geometris yang sama itu kita ulangi pada ketiga segitiga ini, kita akan mendapatkan bangun kedua. Kemudian jika kita bangun kedua ini akan mendapatkan 9 segitiga, dan jika kita terapkan pola yang sama pada kesembilan segitiga baru yang lebih kecil lagi, akan kita dapatkan lebih banyak lagi segitiga dan seterusnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan karakteristik geometri fraktal. Yang pertama adalah adanya pola matematika yang berulang,
Kemudian yang kedua, pola ini berlangsung secara tidak terhingga. Dan yang ketiga, ada koefisien skala yang tetap. Jadi kita bisa melihat bahwa bangun segitiga yang terbentuk pada setiap pola yang sesudahnya, itu ukurannya kira-kira setengah kalinya, dimensinya kira-kira setengah kalinya dari bangun segitiga pada pola yang sebelumnya gitu. Mungkin kita juga bisa menerapkan hal yang sama pada persegi misalnya. Katakanlah persegi itu kita bagi menjadi 9 dalam format 3 kali 3 begitu, lalu kita hilangkan bagian pusatnya. Jika itu kita lakukan, maka kita akan mendapati 8 buah persegi pada pola yang kedua. Apabila 8 buah persegi ini kita terapkan pola yang sama, yaitu kita bagi 9 dan kita hilangkan bagian pusatnya, kita akan mendapatkan bangun yang kedua, begitu seterusnya sampai tidak terhingga begitu. Ini kira-kira sama dengan segitiga yang tadi, hanya bedanya kalau pada segitiga yang tadi itu koefisien skalanya setengah, maka yang ini koefisien skalanya sepertiga. Atau dengan kata lain, panjang sisi segi empat pada pola yang sesudahnya itu kira-kira sepertiga panjang sisi segi empat pada pola yang sebelumnya. Jika kita menerapkan logika seperti ini pada banyak hal, sesungguhnya geometri fraktal itu ada macam-macam gitu. Tidak hanya bisa diterapkan pada bangun-bangun dua dimensi standar seperti segitiga atau segi empat, tapi juga bisa diterapkan pada segi lima, segi enam, dan seterusnya. Juga bisa diterapkan pada jaringan-jaringan berbentuk garis, bukan hanya bidang, dan juga bisa diterapkan pada bentuk-bentuk yang tidak mesti kaku geometris, tapi juga seperti pohon atau semacamnya. Kemungkinan besar teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah sering untuk menyaksikan bagaimana pola-pola dimensi fraktal itu pola-pola geometri fraktal itu kita temukan juga bisa kita rasakan pada alam demikian. Misalnya pada tanaman seperti ini, atau pada pola daun seperti ini, atau bahkan pada aliran listrik di udara yang berupa petir atau semacamnya, juga pada eh, bunga-bunga es atau snowflakes dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu kira-kira adalah yang dimaksudkan dengan geometri fraktal. Namun demikian, jika kita melihat kembali asal kata fraktal, maka sesungguhnya asal katanya ialah fraction atau pecahan begitu. Nah, dalam konteks ini, maka sebenarnya yang dimaksud dengan dimensi fraktal itu bukanlah dimensi yang terikat eksklusif dengan geometri fraktal, melainkan dimensi yang bentuknya pecahan, alias bukan bilangan bulat gitu. Pertama-tama, mungkin kita semua sudah biasa diajari begitu. Konsensus atau perjanjian kita ialah bahwa dimensi normal itu adalah dimensi dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Kita biasanya beranggapan bahwa garis adalah memiliki dimensi satu, kemudian bidang memiliki dimensi dua, dan ruang bentuk itu memiliki dimensi tiga. Namun di antaranya sebenarnya ada beberapa konstruksi geometris yang terletak di antara garis dan bidang misalnya, atau terletak di antara bidang dan ruang bentuk misalnya. Nah, jika mereka diukur dengan cara tertentu, akan kita dapati bahwa konstruksi-konstruksi geometris yang terletak di antara ini juga memiliki angka dimensi yang sifatnya itu pecahan. Lebih dari satu tapi kurang dari dua misalnya. Pada kasus ini, konstruksi geometris segitiga tadi itu 1,585 angkanya. Kemudian konstruksi piramida yang berbolong-bolong ini itu posisinya adalah 2,32 di antara 2 dan 3 gitu. Atau contoh lain misalnya, kalau kita mengambil persegi yang tadi, kita bisa melihat bahwa versi persegi tadi yang dua dimensi itu ternyata posisinya ada di antara garis dan bidang dan angkanya adalah 1,89. Lebih dari satu tapi masih kurang dari dua. Begitu pula apabila format tadi itu kita ubah dalam bentuk tiga dimensi, kubus yang berlubang-lubang ini, kita dapati bahwa angka dimensinya itu 2,726, lebih dari 2 dan kurang dari 3. Begitu. Jadi sekali lagi, dimensi fraktal pada dasarnya adalah dimensi dalam bentuk fraction atau pecahan. Begitu. Dan dimensi fraktal, sebagaimana sudah disampaikan tadi, itu bukanlah dimensi yang hanya bisa dimiliki oleh geometri fraktal, tidak. Dimensi fraktal itu bisa dimiliki oleh baik geometri fraktal maupun geometri yang non-fraktal. Dengan kata lain, dimensi fraktal itu bukan dimensi untuk mengukur fraktalitas atau karakteristik fraktal dari sebuah geometri, melainkan alat mengukur kompleksitas visual, begitu. Sebagai contoh, kita bisa melihat di sini ada tiga objek arsitektur yang ada di depan layar ini. Satunya adalah rumah Plum Grove buatan arsitek Jepang Kazuyo Seijima. Kemudian ada dua buah masjid Turki Utsmani, satunya Masjid Galej Ali Pasha dan satunya Masjid Sultan Sulaiman. Kita bisa melihat di sini bahwa ya secara intuitif kita bisa merasakan bahwa yang dari Jepang itu pasti lebih lebih rendah kompleksitas visualnya dibandingkan yang dua masjid dari Turki tadi. Kalau kita menghitungnya dengan cara matematika tertentu, kita akan mendapati bahwa rumah buatan arsitek Jepang ini itu angkanya 1,2.
Yang kita lihat adalah 0,2-nya gitu. Satunya kita abaikan saja sehingga karena angkanya 0,2 itu kita anggap lumayan tidak kompleks gitu. Tetapi kedua masjid Turki Utsmani ini angkanya kompleks dan lebih kompleks lagi karena angkanya 1,58 dan 1,65. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, kalau kasusnya misalnya seperti di bawah ini begitu, mungkin dimensi fraktal tidaklah begitu signifikan atau tidak begitu relevan karena kita langsung bisa mengatakan, oh, tentu masjid yang ada di sebelah kanan ini lebih kompleks secara visual daripada rumah Jepang yang ada di sebelah kiri tersebut. Tapi dimensi fraktal kemungkinan akan menjadi relevan apabila misalnya perbedaan kompleksitas visual itu terlalu detail, terlalu kecil untuk bisa dipersepsi oleh mata manusia. Nah, dalam kasus inilah cara mengukur matematis yang objektif dari analisis dimensi fraktal ini bisa membantu kita untuk memberitahu, oh, secara presisi yang itu, yang sebelah kanan itu lebih kompleks dibandingkan yang sebelah kiri, karena angkanya 1,65, sementara yang sebelah kiri itu 1,58 begitu. Dengan kata lain, sekali lagi dimensi fraktal itu adalah alat ukur yang matematis dan objektif untuk mengukur kompleksitas visual suatu objek arsitektur. Dan sebenarnya bukan hanya objek arsitektur, tapi objek apapun yang bisa direpresentasikan secara visual sebagai konstruksi geometris. Teman-teman kita di kedokteran itu sudah sangat terbantu dengan dimensi fraktal karena sejak beberapa tahun yang lalu mereka mendapati beberapa pemetaan jaringan atau penyakit atau semacamnya itu didapati akan lebih terbantu ketika mereka menggunakan konsep dimensi fraktal daripada konsep dimensi yang normal atau bilangan bulat begitu. Cara membaca dimensi fraktal itu sebenarnya sebagaimana sudah dikatakan tadi, misalnya kita mendapati angka seperti di depan ini gitu, 1,53. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kita abaikan saja dulu angka satunya, itu karena memang dimensi fraktal itu agak unik begitu. Ada dua bagian pada dimensi fraktal yang dipisahkan oleh titik. Ada bagian yang berupa bilangan bulat, atau kita katakan saja bagian integral, itu posisinya di depan titik, dan ada bagian desimal, atau bagian yang ada di belakang titik begitu. Bagian integral itu tidak menginformasikan mengenai kompleksitas visual suatu benda, tapi menginformasikan pada kita apakah benda yang kita ukur itu 2 atau 3 dimensi. Jika bagian integral ini angkanya 1, artinya objek yang sedang kita ukur itu objek 2 dimensi gitu. Tetapi kalau angkanya 2, itu artinya objeknya 3 dimensi. Sudah, itu saja. Jadi angka di depan itu, bagian di depan titik, tidak menginformasikan kompleksitas visual, tapi hanya menginformasikan apakah bendanya itu 2 atau 3 dimensi. Nah, yang paling penting bagi kita itu adalah bagian belakangnya, yaitu bagian desimal. Ini adalah bagian yang menginformasikan derajat atau nilai kompleksitas visual. Semakin dekat angkanya pada 0 berarti semakin tidak kompleks, dan semakin dekat ke 1 berarti semakin kompleks. Demikian. Ini adalah penjelasan sederhana bagaimana kita bisa menghitung dimensi fraktal. Kita akan menggunakan metode yang dinamakan metode menghitung kotak atau box counting, begitu. Sebagai contoh, kita akan mengambil contoh acak saja, begitu. Misalnya yang ada di depan ini, yang kebetulan gambarnya ada pada saya, itu adalah bagian Haremlik atau bagian yang paling private dari Istana Topkapi di Istanbul atau Turki, begitu. Kita asumsikan saja bahwa objek arsitektur ini itu akan kita representasikan bukan secara keseluruhannya, tetapi misalnya hanya side plan-nya saja, begitu. Ini tentu tidak terbatas pada side plan atau pada denah seperti ini. Teman-teman bisa merepresentasikannya dengan cara yang lain, bisa dengan tampak, atau bisa dengan tampak atas atau block plan misalnya. Tapi sementara ini kita anggap saja dulu, kita akan menggambarnya berupa denah atau berupa side plan seperti ini. Sesudah kita mendapatkan gambarnya, sekarang kita akan menumpukan grid berisi sejumlah kotak di atas objek yang kita gambar ulang tadi, begitu. Misalnya, di sini saya menumpukannya dengan grid berukuran 4x7. Jadi pada sisi vertikalnya ada 4 kotak atau 4 baris, dan pada sisi horizontalnya ada 7 kotak atau 7 kolom, gitu. Kalau dikalikan 4x7, berarti totalnya ada 28 kotak pada grid tersebut. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah kotak yang berisi bagian dari gambar objek tadi. Dari 28 kotak yang ada pada grid pertama ini, ternyata hanya 23 kotak yang berisikan gambar objek tadi. Jadi sementara ini kita simpan dulu datanya, ada 23 kotak yang terisi dari total 28 kotak dalam grid tadi. Langkah berikutnya adalah
Kita lakukan proses yang sama, tapi kali ini kita kecilkan ukuran kotaknya alias kita perbanyak jumlah kotaknya gitu. Kalau tadi kita hanya memiliki total 28 persegi atau kotak dalam grid yang pertama, maka pada grid yang kedua ini karena kotaknya kita kecilkan jadi setengahnya begitu, maka jumlahnya totalnya berlipat 4. Dari sebelumnya total 28 kotak dalam grid pertama, sekarang menjadi 112 kotak dalam grid kedua, dan kali ini ternyata ada 64 kotak yang berisi objek dalam grid baru tersebut. Gitu. Kita ulangi lagi proses ini terus dan terus begitu. Kita kecil-kecilkan lagi sampai ketemu grid yang terakhir itu. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Di sini, sementara ini saya hentikan dulu sampai pada 5 kali iterasi atau 5 kali perulangan saja, di mana yang kelima itu kita sudah mendapatkan 7.168 persegi dalam grid yang kelima secara total, dan di antara itu yang terisi oleh gambar denah kita adalah 2091 kotak begitu. Nah, kita bisa mengatakan ulangi hingga cukup. Cukupnya itu seberapa? Mungkin sementara ini tidak usah kita bahas dulu karena beberapa akademisi mungkin punya pendapat yang berbeda. Cukupnya berapa? Tapi kita asumsikan saja supaya gambarnya tidak terlalu kecil. Di sini saya hentikan sampai 5 kali perulangan saja gitu. Nah, sampai dari sini sebenarnya bagian pertama atau bagian menghitung kotak, yaitu bagian grafisnya, itu sudah selesai. Kita sudah mendapatkan sejumlah angka. Dari 5 proses menghitung kotak, kita mendapatkan hasil hitungnya 23, 64, 224, 707, dan 2091. Kemudian, dari hasil hitung kotak itu barulah kita akan menghitung dimensi fraktalnya. Tapi sebelum bisa sampai ke dimensi fraktal yang final, yang sesungguhnya, kita harus menghitung dulu dimensi fraktal sementara. Nah, dimensi fraktal sementaranya ada 4. Jika tadi kita punya 5 angka hitung kotak, maka kita bisa mendapatkan 4 buah angka dimensi fraktal sementara. Dimensi fraktal sementara kita dapatkan dari proses 1 dan 2, dimensi fraktal kedua kita dapatkan dari proses 2 dan 3, begitu seterusnya. Cara menghitungnya kira-kira adalah sebagai berikut. Angka dimensi fraktal sementara dari proses 1 dan 2 itu didapatkan sebagai hasil bagi antara pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya adalah angka logaritma dari hasil hitung kotak proses kedua, dikurangi angka logaritma dari hasil hitung kotak proses pertama, itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya atau pembaginya ialah angka logaritma dari rasio dimensi atau panjang sisi antara kotak proses 2 dan kotak proses 1. Mungkin rumusnya kelihatan panjang, tapi jangan khawatir. Kalau misalnya kita deskripsikan seperti ini, mudah-mudahan lebih jelas. Kita fokus pada bagian atas dulu. Kita fokus pada bagian atas persamaan, yaitu hasil hitung kotak proses 2 dan proses 1. Kita tadi sudah mendapatkan angka 64 kotak merah untuk proses 2 dan 23 kotak merah untuk proses 1. Kita masukkan saja angka itu di sini. Logaritma 64 dikurangi logaritma 23. Dengan kalkulator saja atau dengan internet kita langsung bisa mendapatkan, oh ternyata logaritma 64 adalah kurang lebih 1,806 dan logaritma 23 kurang lebih adalah 1,362 begitu kurang lebihnya. Sehingga kalau itu dikurangkan satu sama lain kita mendapatkan angka, oh ternyata pembilangnya atau bagian yang dibagi adalah kurang lebih 0,44. Selesai bagian atas persamaan. Kemudian untuk bagian bawah persamaan, angka logaritma dari rasio dimensi atau panjang sisi antara kotak proses 2 dan kotak proses 1, sederhananya adalah kotak proses 1 itu lebih besar 2 kali daripada kotak proses yang kedua. Begitu. Maka gampangnya ini adalah logaritmanya 2. Logaritmanya 2 itu adalah kurang lebih 0,301. Maka kita mendapatkan dimensi fraktal sementara di antara proses 1 dan 2 adalah kurang lebihnya 0,44 dibagi kurang lebih 0,3, kita mendapatkan angka kurang lebihnya adalah 1,476. Nah, angka ini tinggal kita masukkan pada tabel tadi sebagai dimensi fraktal pertama dari total 4 dimensi fraktal pertama yang harus kita cari. Jika rumus tadi kita terapkan pada langkah-langkah selanjutnya, maka akan kita dapatkan totalnya 4 angka dimensi fraktal sementara seperti ini. Dan jika keempat angka ini kita rata-ratakan saja, kita sudah akan mendapatkan angka dimensi fraktal final, yaitu 1,627. Jika dihitung dalam 3 angka desimal. Dengan demikian kita mendapatkan, oh ternyata ternyata denah bagian Haremlik atau bagian private-nya Ihsan atau kabel memiliki dimensi fraktal kurang lebihnya 1,627.
Kira-kira begitu cara mengukur dimensi fraktal. Kendati demikian, kita harus ingat bahwa yang kita lakukan, seberapapun mungkin kita lama mengukurnya begitu karena harus menggambar, harus menghitung dan sebagainya, kita harus ingat bahwa angka-angka dimensi fraktal seperti ini baru merupakan sebuah pengukuran begitu. Nah, untuk kita bisa mendapatkan insight atau wawasan dari hasil pengukuran tersebut, kita harus menggunakan kreativitas kita. Jadi, kalau sesudah kita menguasai caranya menghitung dimensi fraktal, kita harus melatih kreativitas. Bagaimanakah kira-kira saya bisa memanfaatkan cara-cara ini untuk mendapatkan wawasan-wawasan tertentu gitu. Dan itu butuh kreativitas. Kita harus mengecek, oh barangkali ada kasus tertentu yang menarik kalau dihitung dimensi fraktalnya. Oh barangkali bangunan ini yang pernah saya lihat itu akan menarik kalau dihitung dimensi fraktalnya. Saya mendapatkan pengetahuan tertentu gitu. Nah sampai di sini sebenarnya kita akan masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara saya menggunakan konsep dimensi fraktal untuk mengukur suatu kasus, untuk menganalisis suatu kasus. Nah, kasus ini jika teman-teman mau sudah bisa dibaca di internet juga. Judul makalahnya atau judul papernya adalah Measuring Visual Complexity of ZLTEM's CCK Complex and its Historical Context, a Comparative Analysis Using Fractal Dimensions. Ini diterbitkan tahun 2020 di jurnal Nexus Network Journal Architecture and Mathematics. Ini nanti kalau materi ini dibagikan, teman-teman tinggal copy paste saja judulnya. Insya Allah akan tampil di internet dan sudah bisa di-download begitu. Sebenarnya dari judul ini, judulnya cukup panjang karena memang cukup banyak konsep yang harus kita kupas pelan-pelan dulu di situ. Secara umum, kalau di bahasa Indonesia kan, makalah ini atau paper ini bertujuan untuk mengukur kompleksitas visual pada bangunan kompleks jaminan sosial, karya arsitek Sedat Eldam, yang dibandingkan dengan konteks historisnya dan menggunakan dimensi fraktal. Dari kelima konsep ini, kita tadi sudah mengupas apa itu kompleksitas visual dan apa itu dimensi fraktal. Mungkin sebelum kita paham mengapa saya memandang bahwa kasus ini menarik untuk dikaji dengan dimensi fraktal, kita harus tahu dulu siapa itu Sedat Eldam, apa itu bangunan kompleks jaminan sosial dan relevansinya apa, dan konteks historisnya itu seperti apa yang dimaksud, begitu. Sedat Eldam itu adalah salah satu, kalau tidak bisa dikatakan mungkin yang paling dihormati dari arsitek kontemporer, arsitek modern Turki gitu. Yang dikatakan dengan, yang saya maksud dengan arsitek modern Turki adalah Turki Republik. Jadi bukan Turki yang kesultanan, bukan Turki yang Turki Utsmani, tapi Turki yang pasca menjadi republik begitu. Nah, pada masa-masa awal pencarian identitas arsitektur pasca republik ini, Sedat Eldam sampai sekarang masih dianggap sebagai tokoh yang paling signifikan gitu, tokoh yang paling penting dalam proses pencarian identitas arsitektur tersebut. Kalau kita memiliki Friedrich Silaban misalnya, yang berperan sangat penting dalam membangun identitas arsitektur pasca kemerdekaan di Indonesia, nah Republik Turki memiliki Sedat Eldam yang bisa dibandingkan seperti itu. Contoh-contoh karya Sedat Eldam yang di depan ini misalnya kedai kopi di Tashlek yang sayangnya sekarang sudah dihancurkan, jadi hanya ada dokumentasi lama. Juga serangkaian sejumlah besar villa-villa di tepi Bosforus, di tepi Selat Bosforus itu. Kemudian juga ada Universitas Istanbul, khususnya adalah Fen Edebiyat Fakultesi atau Fakultas Ilmu dan Sastra, begitu. Tetapi kecuali menjadi seorang arsitek yang sangat produktif dan sangat dikenal sampai sekarang, Sadat Eldam juga dikenal sebagai seorang akademisi gitu. Jadi dia adalah salah seorang dosen yang legendaris di Universitas Mimar Sinan yang merupakan sekolah arsitektur pertama di Turki. Selain sepak terjangnya di kelas, dikenal dengan kepribadian yang unik begitu, tapi mungkin kita nggak heran lagi karena kebanyakan dosen arsitektur memang memiliki kepribadian yang unik dan kuat begitu. Selain kekhasannya seperti itu, Sedat Eldam juga paling dikenal secara akademis sebagai person yang menginisiasi dokumentasi kesejarahan arsitektur tradisional Turki vernakular begitu. Hasil penelitiannya kemudian dia bukukan dalam serial 3 volume Rumah-rumah Turki di masa-masa Ottoman gitu. Dari risetnya mengenai arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional Turki kerakyatan, dia kemudian memunculkan gagasan bahwa arsitektur Turki baru itu seharusnya bukan merupakan sesuatu yang kontras, melainkan diinspirasi dari arsitektur Turki yang lama atau tradisional gitu. Di depan ini bisa kita lihat bahwa kedai kopi Tashlek yang tadi sudah ditunjukkan itu pada dasarnya merupakan interpretasi modern berdasarkan inspirasi masa lalu, yaitu
sebuah villa tepi laut yang gambarnya ada di atas begitu, begitu. Itu milik Amjazade Pasha. Jadi kita bisa melihat bahwa pada intinya Sadat Aldem itu dulu dan sampai sekarang dikenal karena paradigmanya bahwa arsitektur Turki baru seharusnya didesain dengan terinspirasi dari arsitektur Turki lama. Kurang lebihnya mungkin seperti arsitektur Nusantara, seperti konsep arsitektur Nusantara yang sekarang sedang marak di Indonesia kita saat ini, begitu. Sehingga pada kasus ini kita akan berfokus tidak pada seluruh bangunan Sadat Erdem, tapi pada satu karyanya yaitu Kompleks Jaminan Sosial sebagai arsitektur Turki baru yang berusaha merespon dan mengambil inspirasi dari konteks historisnya yaitu distrik Zeyrek di Istanbul yang merupakan site atau tapak atau lokasi di mana karya ini berlokasi gitu. Pada saat ini distrik Zeyrek sudah jadi sangat modern seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Sayang sekali itu bukan foto dari saya, tapi saya ambil dari internet saja. Saya sudah lupa sumbernya di mana. Teman-teman bisa melihat eh, Istanbul yang sekarang sudah sama seperti kota metropolitan di mana-mana, padat, banyak gedung pencakar langit, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kita juga bisa melihat, kalau ini foto saya, waktu saya masih di sana, tapi kita juga bisa melihat di tengah bangunan-bangunan modern yang sudah padat dan penuh keseharian seperti sekarang, kita masih mendapat beberapa tinggalan arsitektur bersejarah. Di latar belakang kita bisa melihat Masjid Sultan Sulaiman yang berada di bukit ketiga dari total 7 bukit di kota Istanbul begitu. Di latar agak depan tengah itu yang hurufnya IMC, teman-teman bisa melihat itu salah satu kompleks pasar modern di zaman pasca Republik Pertama yang juga banyak dikenal dan di bagian depan sekali yang hanya kelihatan atapnya itu, nah itu adalah bangunan yang nanti akan kita bahas yaitu kompleks jaminan sosial gitu. Itu adalah distrik Zeyrek saat ini. Adapun pada tahun 1960-an, yaitu pada masa agak dekat dibangunnya karya ini, kita bisa melihat distrik Zeyrek sangat berbeda. Kepadatannya mungkin masih sama, tapi kita bisa melihat bahwa kepadatan tersebut tersusun dari jaringan urban atau urban fabric, arsitektur vernakular tradisional Turki kerakyatan gitu. Rumah-rumah Turki dengan bentuk khasnya masing-masing yang sayang sekali memang sudah dilapidated begitu. Sayang sekali memang sudah menjelang keruntuhan sehingga kemudian bangunan-bangunan ini kemudian diselamatkan dengan dikategorikan sebagai salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO gitu. Nah, konteks seperti inilah, konteks historis seperti inilah yang membayangi Sadat Erdem ketika dia ditugasi untuk merancang kompleks jaminan sosial di distrik ini begitu. Nah, pada masa itu sebenarnya bukan hanya Sadat Erdem, tapi kebanyakan arsitek-arsitek pasar Republik di Turki sedang resah dengan suatu hal begitu. Mereka resah melihat ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Di Indonesia pun kita pernah mengalaminya juga dulu pasca kemerdekaan dalam upaya untuk membangun identitas baru sebagai sebuah negara bangsa yang modern dan baru dan ingin disetarakan dengan masyarakat Barat. Sebelum dibangunnya kompleks ini di Turki modern dulu sempat ada masanya banyaknya bangunan modern baru yang berskala disruptif, artinya besar-besar, monumental, bentuknya juga universal atau international style, cenderung kubistik begitu, dan mereka ini dianggap disruptif atau mengganggu urban fabric tradisional pemukiman Turki gitu. Salah satu bangunan itu agak ironis, bangunan ini, Hilton Istanbul, dibangun tahun 1955. Ini memang arsiteknya Skidmore, Owings, dan Merrill, tapi ironisnya dalam usaha mereka untuk menggait arsitek Turki, yang dipanggil ya waktu itu Sadat Erdem juga gitu. Jadi kita bisa merasakan konflik batin yang dialami Erdem. Di satu sisi dia memang ingin agar negaranya yang baru saja lahir sebagai republik itu ingin mengejar mengejar ketertinggalan dari negara barat dari sisi modernismenya, tapi di sisi lain dia juga resah karena bangunan seperti ini jelas dianggap tidak responsif begitu terhadap kondisi existing urban fabric di Turki. Ini Hilton Istanbul sekarang kondisinya mungkin lebih sesuai dengan urban fabric zaman itu, tapi kita bayangkan saja kalau dibandingkan dengan yang tadi, bangunan seperti ini mungkin terasa disruptif gitu. Nah, ketika kemudian sekitar 20 tahun berikutnya Sadat Aldem ditugasi untuk membangun kompleks jaminan sosial, maka dia mendapat tugas bagaimanakah kita akan menanggapi konteks spasial historis yang demikian itu gitu. Kompleks jaminan sosial yang menjadi image utama dari publikasi untuk Costa ini, inilah kondisinya pada saat ini gitu. Ini foto yang saya ambil sendiri, kondisinya saat ini masih
sebagaimana ketika dia dulu dirancang oleh Sedat Eldem, karena dia juga termasuk bangunan yang sangat dihargai oleh para arsitek Turki sekarang gitu. Tapi pada tahun 1960-an, mungkin foto ini cukup bisa menunjukkan apa yang dimaksud sebagai respon terhadap kondisi sekitarnya. Di sisi kiri, kita bisa melihat kompleks jaminan sosial tersebut. Di sisi sebelah kirinya lagi, kiri jauh dari gambar ini, kita bisa melihat bangunan apartemen modern yang bentuknya kotak-kotak dan kubustik itu. Nah, di sebelah kanan itu adalah sisa-sisa dari jaringan urban atau urban fabric asli, vernakular, tradisional pemukiman Turki. Begitu. Di sini kita mungkin sudah bisa melihat kira-kira apa yang saya maksudkan dengan membuat bangunan seperti ini. Ini mungkin akan lebih jelas lagi. Kita melihat bagaimana distrik Zeyrek yang asli di latar belakang dan kompleks jaminan sosial 1980-an yang lebih baru yang dibangun di depannya itu. Begitu. Ini adalah gambar yang sangat sering dan memang sudah klasik dipakai untuk mengargumentasikan bagaimana Sadat Eldem itu mencoba membuat kompleks lembaga jaminan sosial sebagai respon langsung dari kondisi distrik historik Zeyrek. Caranya menggambar, bahkan caranya menggambar seperti ini, dia tidak membuat tampak bangunannya itu berdiri sendiri, tapi selalu disertakan dengan konteks di belakangnya menunjukkan bahwa dia memang ingin menjadi kontekstual ketika membuat kompleks lembaga jaminan sosial seperti ini. Pada masa dia membangunnya, mulai ada semacam perubahan pendekatan formal visual di seantero Turki oleh arsitek-arsitek kontemporer waktu itu. Dari sebelumnya membuat massa tunggal monumental yang bentuknya itu kubustik, prismatik, dan modern, mereka cenderung berusaha untuk memecahnya menjadi kompleks multimassa dengan ukuran yang moderat dan lebih lebih memiliki rasa hormat terhadap urban fabric tradisional. Dari yang sebelumnya seperti ini, yang sebelumnya monumental, besar, geometrik, Saddam Adam berusaha membuat yang seperti ini, begitu. Meskipun ini adalah sebuah kantor, kantor pemerintah yang kebutuhan ruangnya banyak, instead of dia membuatnya menjadi satu massa tunggal, dia memecahnya menjadi beberapa massa seperti ini, dengan harapan lebih merespon kondisi sekitarnya, begitu. Kita juga bisa melihat, kalau kita melihat denahnya secara garis besar, kita juga langsung bisa menyadari bahwa denah kompleks ini sebenarnya terinspirasi dari pemukiman atau rumah Turki vernakular di skala urban. Kita bisa melihat masa-masa bangunan tadi itu merupakan analogi atau seperti simulasi rumah-rumah Turki vernakular, sementara sebuah koridor interior yang menghubungkan masa-masa bangunan tersebut, arkade interior 2 lantai lebih tepatnya, itu terinspirasi atau merepresentasikan jalan dan gang yang berlika-liku di antara rumah-rumah Turki tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat kecuali pada strategi memecah massa seperti ini, rasa rasa tradisional Turki itu juga dicapai dari inspirasi denah seperti ini dan terutama sekali pada olahan tampaknya. Di sini saya berusaha menyandingkan antara tampak bangunan Eldem tadi dengan rumah-rumah Turki tradisional ada beberapa kemiripan. Misalnya profil tampak berudak yang sangat khas Turki memang dan tidak didapati pada bangunan modern yang serba geometris tadi. Kemudian lantai dasar itu cenderung masif dan tertutup pada rumah Turki dari tumpukan batu, sementara pada Eldem dari dinding yang cenderung masif, sementara lantai atasnya lebih terbuka dan ekspresif, penuh dengan jendela dan penuh dengan tektonika struktur begitu. Tektonika struktur itu juga dicoba diterjemahkan dalam bahasa yang lebih modern. Jurai atap yang menurut Eldem merupakan ciri khas rumah-rumah Turki, proporsi jendela yang cenderung vertikal, bukan cenderung horizontal seperti pada bangunan modern, dan konsol-konsol yang kalau di tradisionalnya kayu, maka di bangunan Eldem adalah bahasa beton dan lain-lain begitu. Jadi secara umum, kita bisa menangkap bahwa menurut para sejarawan arsitektur Turki, bangunan ini memang kontekstual begitu dengan lingkungan sekitarnya, dengan konteks historisnya itu distrik historis Zeyrek. Yang menjadi celah dari penelitian, celah akademik dari penelitian ini ialah bahwa sifat kontekstual dari bangunan Eldem ini terhadap lingkungan sekitarnya itu sementara ini masih diargumentasikan secara kualitatif atau secara subjektif oleh para sejarawan Turki tersebut. Nah, paper yang akan ditunjukkan di sini itu berusaha untuk membuktikan atau paling tidak menguji klaim mengenai kontekstualitas tersebut dengan cara yang lebih kuantitatif, lebih terukur, lebih matematis begitu, yaitu menggunakan analisis dimensi fraktal alias dengan menghitung kompleksitas visualnya. Caranya persisnya adalah pertama-tama kita akan mengecek dulu persisnya pada level atau pada aspek arsitektural apa sajakah dimensi fraktal atau kompleksitas visual mungkin relevan pada kasus ini. Yang pertama jelas terlihat adalah pada level tatanan massa. Kita sangat bisa merasakan bahwa
strategi yang digunakan oleh para arsitek tadi ini akan sangat meningkatkan kompleksitas visual pada level tatanan massa. Kalau dari sebelumnya massanya sangat simpel, massa tunggal, kemudian massa itu akan menjadi jamak, berukuran moderat, dan terhubung secara kompleks seperti itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar ada juga potensi analisis dimensi fraktal pada level olahan tampak, sebagaimana sudah diargumentasikan tadi. Tetapi kemudian, jika kita mengatakan bahwa ada dua level, yaitu olahan tampak dan tatanan massa, barangkali kita bisa bergerak lebih jauh. Mungkin tampak itu bisa kita representasikan dengan dan tanpa material. Kita bisa melihat lewat cara penggambaran simulatif sederhana ini, dengan material kita akan mendapatkan kompleksitas visual lebih tinggi. Jika materialnya kita off begitu, tidak kita hitung, kompleksitas visualnya akan lebih rendah. Demikian pula, eh, kita bisa melihat baik pada distrik Zerek maupun pada kompleks jaminan sosial, kita bisa melihat olahan tampak dengan material memang lumayan kompleks, sementara olahan tampak tanpa material itu mungkin relatif lebih tidak kompleks begitu. Adapun dari segi tatanan massa, kita bisa mencoba menyertakan rangka struktur yang diekspos oleh Eldem dan tidak menyertakan rangka struktur tersebut. Dengan rangka struktur, tentu kompleksitas visual akan jadi lebih tinggi, sementara tanpa rangka struktur, kompleksitas visual akan menjadi lebih rendah. Mengapa rangka struktur ini menjadi penting? Karena eh, cara Eldem mengekspos rangka struktur tersebut pada fasad bangunannya itu sangat terinspirasi dari bagaimana rangka-rangka struktur yang serupa juga diekspos pada bangunan-bangunan rumah tinggal vernakular Turki tradisional gitu. Di sini kita bisa melihat dengan tanpa rangka struktur butiran massanya masih terlalu besar, sementara dengan rangka struktur butiran massanya jadi lebih kecil dan cenderung lebih menyesuaikan dengan urban fabric existing. Kita bisa melihat dengan rangka struktur eksposnya, kita bisa membandingkan antara kompleks jaminan sosial dengan lingkungannya, dan kita juga bisa melihat seandainya tanpa rangka struktur akan jadi seperti apa perbandingan tersebut. Lewat sini kita sudah bisa mendapatkan, oh ternyata berarti ada setidak-tidaknya 8 gambar yang harus kita bikin dan kita hitung. Ada dua bangunan, yaitu kompleks jaminan sosial dan distrik Zeyrek, dan ada 4 layer visual atau 4 lapisan visual, massa tanpa rangka struktur, massa dengan rangka struktur, tampak tanpa material, dan tampak dengan material. Begitu kita menghitung gambar-gambar ini dengan cara hitung yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, kita akan mendapati, oh ternyata angka-angkanya kira-kira sebagai berikut begitu. Tapi sekali lagi, ini baru sampai pada level mengukur atau mendapatkan angka-angkanya. Pertanyaannya kemudian bagaimana cara kita menginterpretasi hasil matematis berupa angka-angka tersebut agar kita mendapatkan wawasan yang cukup berharga untuk kita berikan kepada keilmuan arsitektur. Kita akan mengambil gagasan bahwa selisih antara dimensi fraktal itu mengindikasikan keserupaan kompleksitas visual antara dua atau lebih objek yang kita ukur. Tuh. Beberapa akademisi mengusulkan benchmark seperti ini, gitu. Apabila selisihnya itu di antara 0 sampai 1% alias di antara 0 sampai 0,1, 0,01 itu berarti derajat keserupaannya sangat tinggi. Apabila selisihnya itu di antara 1 sampai 4% alias di antara 0,01 sampai 0,04, artinya derajat keserupaannya tinggi. Nah, apabila misalnya selisihnya itu sudah lebih dari 4%, maka derajat keserupaannya terbilang rendah. Berbakalkan dengan benchmarking ini, kita bisa kembali pada angka-angka kita tadi dan kita mendapatkan selisih persen dimensi fraktal antara kompleks jaminan sosial karya Aldem dan distrik Zeyrek. Ternyata kita mendapati bahwa dari 4 layer tadi, 3 di antaranya itu terbilang rendah keserupaannya, bahkan yang satu sangat rendah, karena selisihnya sampai 17,22. Tapi kita mendapati bahwa ternyata di antara 4 layer ini masih ada satu yang keserupaannya sangat tinggi, yaitu pada layer visual yang ketiga, massa dengan rangka struktur, gitu. Dari sini kita bisa mendapatkan insight yang berharga yang mengatakan, oh, jika memang ternyata bangunan Eldem dilihat dalam aspek tatanan massa dengan menyertakan rangka struktur, ternyata dia sangat serupa dari segi kompleksitas visual dengan lingkungan sekitarnya, maka kita bisa mengatakan bahwa dengan kata lain, rangka-rangka struktur tersebut memang signifikan secara visual. Kita bisa mengatakan bahwa ternyata munculnya rangka struktur tersebut dengan cara diekspos pada fasad bangunan itu bukan hanya sekedar sebuah strategi artistik saja, tapi memang dia bisa dikatakan berkontribusi dalam membantu meningkatkan
derajat kompleksitas visual fasad bangunan tersebut sampai pada taraf di mana derajat kompleksitas visual tersebut sangat serupa dengan derajat kompleksitas visual lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dengan kata lain, dieksposnya rangka-rangka struktur tersebut dalam bentuk kolom dan balok tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mengkontekskan bangunan ini dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Dengan kata lain, seandainya kita harus menerjemahkan seluruh penemuan ini dalam bentuk pertanyaan penelitian gitu dan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut kita bisa mengatakan oh berarti pertanyaannya adalah apakah kompleksitas visual itu memiliki kontribusi dalam proses mengkontekstualkan bangunan karya Eldem terhadap latar historis dan spasialnya dan jika ada bagaimana tepatnya cara kontribusi tersebut gitu. Jawabannya adalah iya betul kompleksitas visual memang memiliki kontribusi dalam proses kontekstualisasi tersebut dan cara persisnya adalah melalui penerapan elemen desain tertentu, yaitu rangka struktur yang diekspos yang memiliki signifikansi pada layer visual tertentu atau tatanan massa. Itu kira-kira intinya yang menjadi benang utama dari paper tersebut. Begitu. Paper ini sebenarnya adalah satu dari total 6 kasus yang harus saya telaah untuk studi doktoral, untuk studi S3 saya. Studi S3 saya memiliki payung penelitian secara garis besar bagaimana arsitek-arsitek di negara-negara non-Barat baru, dalam kasus ini Turki dan India, itu bagaimana para arsitek tersebut berusaha mengkontekstualkan bangunan-bangunan rancangan mereka dengan latar historis dan kebudayaan asli negaranya, dan bagaimanakah peran kompleksitas visual dalam proses kontekstualisasi tersebut. Saya memilih 6 kasus yang kira-kira menarik dan cukup argumentatif untuk menjelaskan peran kompleksitas visual dalam proses kontekstualisasi tersebut. Sekitar 3 di antaranya itu sudah dipaperkan selama saya sekolah. Satu di antaranya yang menurut saya paling menarik itu adalah yang sekarang ini saya presentasikan di depan, begitu. Dengan kata lain, untuk teman-teman sekalian, itu diharapkan barangkali karena ini memang merupakan suatu topik yang relatif agak sempit dan terkhususkan, gitu, analisis dimensi fraktal. Dimensi fraktal sementara ini memang sepertinya lebih relevan, lebih signifikan apabila riset teman-teman adalah riset di arah artistik, begitu. Jadi mungkin bukan riset fisika bangunan, mungkin bukan riset perilaku, tapi memang riset yang fokusnya adalah aspek artistik dan estetika arsitektur. Kekuatannya ialah bahwa kita bisa melakukan studi yang sifatnya matematis objektif dan terukur untuk mengkaji aspek-aspek artistik dan estetika tersebut. Begitu. Untuk sementara ini mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa slide tambahan lagi, tapi slide itu biasanya saya siapkan untuk sesi-sesi pertanyaan. Karena biasanya ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa ditebak akan seperti apa. Jadi untuk sementara ini mungkin sementara ini saya akhiri dulu, saya stop share dulu dan saya kembalikan kepada MC Mas Zakan dan Mbak Naila. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mario. Tadi materinya sungguh sangat ini ya, selain menarik juga mikir gitu ya. Saya perlu mikir gitu karena mungkin kami terbiasa dengan sesuatu yang kualitatif, kemudian diberikan sesuatu yang kuantitatif itu harus diputar dulu nih. Kita oh jadi seperti ada yang seperti ini gitu. Nah, sebenarnya mahasiswa masih belum ada pertanyaan, tapi kalau misalnya kalian masih mau sudah mau bertanya, boleh silakan dituliskan di chat box atau mau langsung bersuara boleh silakan raise hand ya, nanti akan Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Sebelum kalian bertanya mungkin saya mau bertanya dulu gitu ya. Saya sebagai seorang awam gitu ya, Pak Mario ya. Seorang yang awam dari metode dimensi fraktal ini gitu. Gridnya tadi itu dilanjutkan. Tadi kan Bapak gridnya sampai 5 gitu ya. Sampai 5 kali gitu kan. Sampai 5 kali sekian ribu itu. Gridnya itu dilanjutkan sampai 7 kali, 8 kali, 9 kali. Apakah nanti hasil finalnya akan sama atau berbeda? Oh iya, terima kasih sekali Bu Eta. Iya, mengenai masalah grid ini sebenarnya adalah salah satu yang saya diskusikan dengan banyak-banyak grid saja. Tapi waktu saya disertasi, saya berpegang pada pendapat akademisi yang sama yang tadi saya sitir, bahwa grid itu sebaiknya minimal sampai 8, kalau bisa bahkan sampai 10 kali. Begitu. Karena memang
eh, jumlah grid-nya bertambah memang akan menghasilkan angka yang bertambah begitu. Ini harus cepat-cepat saya kasih disclaimer, dua disclaimer. Disclaimer pertama ialah eh, bahwa jumlah grid-nya bertambah menghasilkan angka dimensi fraktal yang berbeda, itu tidak berarti bahwa perhitungan kita kemudian tidak akurat. Tidak. Itu hanya berarti bahwa jika kita ingin membandingkan dua objek, kita harus ingat bahwa ketika kita menghitung grid untuk kedua objek tersebut, jumlah grid-nya harus sama. Jadi apakah kita menggunakan jumlah grid sedikit atau banyak, yang penting sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi di sisi lain, akademisi tadi mengatakan bahwa biasanya akurasi angka itu baru kita dapatkan sesudah grade ke-8. Karena itulah mereka menyarankan grade-nya sebenarnya minimal 8. Kalau tidak salah, salah satu di antara akademisi tadi bahkan pernah melakukan analisis di mana grade mereka sampai 100 begitu. Tapi mereka memang tidak melakukannya secara manual. Mereka memiliki software buatan mereka sendiri untuk menghitung dimensi fraktal gitu. Hanya saja saya cenderung tidak begitu savvy di bidang teknologi. Jadi untuk disertasi saya menghitungnya dengan tangan gitu, masih secara manual. Manual ya. Ya, Wah, seperti luar itu. biasa. Demikian Bu Eta. Baik, terima kasih Pak Mario. Ini sekarang ada pertanyaan nih dari Bapak Lutfi Prayogi. Beliau juga salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Pak ya, arsitektur juga. Kemudian beliau bertanya, apakah sudah ada studi yang menggunakan dimensi fraktal untuk mengukur tampilan urban form atau street plot building gitu misalnya? Urban form berarti bukan lebih pada arsitekturnya, tapi di sebuah lingkup yang lebih besar, begitu mungkin ya Ya, Pak ya? ya mungkin kawasan Oke. gitu ya. Kawasan. Kalau Ya, kawasan banyak Pak Yogi. sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya cukup banyak yang sudah menggunakan studi kawasan tersebut. Memang seperti halnya space index begitu, pengukuran-pengukuran kuantitatif terhadap aspek-aspek ruang dan bentuk arsitektur itu memang sepertinya lebih efektif apabila dikerjakan di level yang lebih meso begitu, seperti urban dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri belum pernah mengerjakan yang levelnya sangat urban karena memang saya diingatkan dengan agak strict begitu. Ketika sekolah nanti mohon tetap ada di lingkup arsitektur, jangan ada di lingkup urban begitu. Tetapi kalau misalnya diperkenankan share screen lagi, mungkin saya bisa menunjukkan satu dari beberapa paper yang dulu saya pernah publish juga waktu masih sekolah begitu. Nah, di depan ini adalah salah satu, sudah kelihatan sih tapi Bu Eta. Ya, sudah Pak, sudah. Ya, ini salah satu paper yang dulu, ini bukan paper utama, paper pendukung. Waktu itu saya berusaha mengecek bangunan yang sama tadi, yaitu kompleks jaminan sosial. Ini adalah tampilan blok plan-nya, kemudian ini adalah pasar kontemporer yang tadi ada di depannya, di foto saya tadi itu. Itu coba saya cek dimensi fraktalnya pada aspek building bloknya, yaitu blok plan-nya, dibandingkan dengan jaringan urban secara keseluruhan, begitu. Jadi mungkin ini salah satu contoh yang sifatnya ada di antara mikro dan meso. Kita berusaha melihat apakah memang dimensi fraktal bangunan-bangunan kontemporer tersebut itu ada kaitannya atau tidak dengan dimensi fraktal jaringan urban di sekitarnya begitu. Hasil papernya waktu itu menurut saya tidak begitu menarik karena ternyata di level seperti ini kedua bangunan tadi masih terlalu besar, terlalu tidak kompleks kalau dibandingkan dengan jaringan urbannya gitu. Tapi setidak-tidaknya, nah ini yang saya maksud tadi, ini adalah ketika kita menghitung sampai 10 grid Bu Eta, sampai sebanyak itu memang yang waktu itu diterapkan. Ini hasil-hasil perhitungannya. Tetapi memang kemudian bahkan dari gambar ini saja sebenarnya kita sudah bisa merasakan, oh iya sih, kedua bangunan tadi memang masih terlalu kontras, masih terlalu besar-besar butirannya kalau dibandingkan dengan jaringan urban di sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu contoh eh, penelitian fraktal yang ada di level urban. Banyak lagi yang lain yang seperti itu, yang memang levelnya lebih rinci lagi seperti itu. Sudah sangat banyak yang menelaah seperti itu, tapi terutama sekali memang masih dari kolega kita di luar negeri. Demikian Pak Lutfi Prayogi dan Bu Eta. Ya, baik. Gimana Bapak Lutfi Prayogi? Apakah ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya mungkin? Sudah cukup. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Oke, Terima kasih Pak. baik. Jadi kalau muncul nih pertanyaan nih Pak Mario di kepala saya. Jadi apakah kalau dimensi fraktal itu kan digunakan untuk mengukur kompleksitas visual gitu. Jadi Betul. apakah berarti desain yang lebih kompleks itu akan selalu lebih baik dibanding desain yang tidak sekompleks itu gitu menurut Pak Mario? Oh oke. Kalau pertanyaannya adalah itu, nah kebetulan sekali
itu ada sesuatu, ada riset yang sudah lama sebenarnya yang pernah membahas mengenai itu juga. Mungkin saya share screen lagi saja, kali ini dari PowerPoint yang sama tadi. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat begitu. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang sudah tua dari tahun 2008. Ini bukan tentang arsitektur, tapi ini dari peneliti psikologis begitu. Jadi mereka, para psikolog ini, para psikolog ini tertarik dengan konsep dimensi fraktal. Mereka ingin tahu apakah secara fisiologis, jadi bukan secara psikologis lagi, tapi memang secara fisik, itu apakah stimulus visual dengan angka dimensi fraktal tertentu itu memang lebih nyaman bagi manusia dibandingkan yang lainnya gitu. Mereka berusaha membuat analisis seperti di depan ini. Mereka memanggil sejumlah responden. Mereka memberikan kepada responden tersebut 4 image di depan ini. 4 image yang serupa tapi dimensi fraktalnya dibedakan dari 1,2, 1,1, 1,1, 1,3, 1,5, dan 1,7, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian selama proses melihat stimulus-stimulus visual tersebut, para responden itu kalau nggak salah ukurannya dengan EEG begitu, dengan elektroencephalografi, sehingga kita bisa mengukur aktivitas gelombang otak. Tentu aktivitas gelombang otak itu nanti akan diinterpretasi lagi mana yang artinya positif, mana yang artinya negatif. Tapi klaim mereka ialah bahwa ternyata dimensi fraktal yang paling nyaman secara fisiologis bagi manusia adalah di angka 1,3 begitu. Eh, apakah klaim ini itu cukup valid secara ilmiah atau tidak, itu adalah pertanyaan yang lain. Karena saya memang bukan fisiolog dan psikolog, tapi kebetulan klaim 1,3 yang paling nyaman ini kebetulan sekali memang sudah dipakai juga pada tugas akhir sarjana arsitektur di Institut Teknologi 10 November. Ini tahun 2017. Mahasiswanya adalah Sadida Agnia. Pembimbingnya ialah I Gusti Ngurah Antaryama begitu. Jadi di sini yang didesain adalah apartemen, yang menjadi fokus riset rancangan adalah fasad apartemen tersebut. Mahasiswanya kemudian sepertinya kalau saya tidak salah memahami dari paper ini, mahasiswanya diminta untuk bereksperimen, bereksplorasi dengan sejumlah pola fasad apartemen yang dicari sampai ketemu angka 1,3 begitu. Kalau nggak salah premisnya ialah bahwa karena apartemen adalah bangunan yang masif dan fasadnya akan membawa dampak lebih besar pada orang sekitar daripada penghuninya, maka fasadnya haruslah fasad yang menyamankan secara visual bagi lingkungan sekitarnya. Untuk mendapatkan kenyamanan tersebut, salah satunya dengan kompleksitas visual, untuk mendapatkan kenyamanan dari segi dimensi fraktal, maka mereka menggunakan paper 1,3 ini sebagai basis angka kenyamanan tersebut. Nah, yang saya tangkap sih kira-kira seperti itu, Bu Yepta. Demikian. Baik-baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan berarti semakin kompleks visualitas sebuah bangunan itu bukan berarti itu lebih baik gitu ya. Justru tadi ditemukan bahwa yang menenangkan itu yang di angka 1,3. Iya, kalau secara general tadi 1,3, tetapi di sisi lain, kalau melihat kasus yang tadi paper saya sendiri, karena tujuannya itu bukan memberi kenyamanan secara psikologis dan general, tapi kontekstualitas yang maksimal terhadap lingkungan sekitarnya, maka kalau lingkungan sekitarnya tinggi, maka okelah bangunan kita kejar sampai tinggi juga, begitu. Kira-kira seperti demikian. Baik. Jadi bergantung konteksnya ya kita Betul. di mana. Kira-kira Oke. demikian. Baik, apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya? Silakan. Raise your hand atau tulis di kolom komentar di bawah. Nah, karena belum ada, jadi saya lanjutkan dulu pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Baik, Bu. Kira-kira nih menurut Pak Mario, ini kan seminar kita ini kan untuk mahasiswa S1 ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Pak Mario ini kira-kira konsep dimensi fraktal ini bisa diterapkan di studio perancangan yang masih sederhana atau tidak kira-kira? Kalau masalah diterapkan di studio perancangan ya Bu ya, jadi bukan studio riset saja, tapi studio perancangan, begitu, Nji? Oke, jika demikian, nah saya sendiri terus terang belum pernah menerapkan ini pada studio S1 kami sendiri. Jadi saya tidak bisa menjamin kelayakannya seperti apa. Tapi di depan ini adalah contoh studio perancangan, workshop perancangan. Sorry, maaf. Sebentar. Tapi kebetulan di layar depan ini adalah contoh praktek workshop mahasiswa master perancangan begitu di Turki, bukan di Indonesia.
di mana cara mereka merancang kira-kira sebagai berikut. Mereka memilih lokusnya ada di mana, lokasinya ada di mana, kawasan bersejarah tertentu. Kawasan bersejarah tertentu mereka analisis angka dimensi fraktalnya, baik dari segi urban seperti ini, maupun dari segi fasad seperti ini. Mereka hitung dimensi fraktalnya dan mereka akan menerapkan dimensi fraktal tersebut untuk rancangan baru gitu. Mereka tidak dipusingkan dengan analisis manual yang tadi saya peragakan karena kayaknya mereka sudah menguasai software tertentu, interface tertentu untuk menghitung angka dimensi fraktalnya sehingga mereka bisa lebih fokus pada oh ini eksplorasi desainnya. Mereka mencoba membuat sejumlah tata massa alternatif di mana tata massa tersebut bukan hanya bentuknya harus menarik dan menjawab tuntutan fungsi tapi juga mencapai angka dimensi fraktal tertentu di mana angka dimensi fraktal itu diambilkan dari lingkungan sekitarnya gitu. Kalau tidak salah ini bahkan mereka tidak from scratch, tidak dari nol, tapi mereka menggunakan algoritma algoritma tertentu untuk menghasilkan tatanan massa tiga dimensi secara otomatis seperti ini. Yang kemudian kalau sudah diterapkan jadinya kira-kira seperti ini nih. Kira-kira oh kalau bangunan sekitarnya kayak gitu, yang putih abu-abu tersebut, kalau kita menggunakan dimensi fraktal, hasilnya bisa seperti yang warna merah hijau tersebut begitu. Ini memang tahun 2005. Waktu tahun 2005 tentu kita cukup paham bahwa zaman itu penguasaan digital kita masih relatif rendah kalau dibandingkan dengan sekarang. Jadi, kalau menjawab pertanyaan tadi begitu, bisakah ini diterapkan untuk studi arsitektur sarjana yang masih di tahun-tahun bawah itu? Menurut saya bisa, tapi dengan catatan bahwa memang studio tersebut fokusnya lebih ke arah estetika bentuk lebih dahulu. Jadi kita bisa untuk sementara mengesampingkan fungsi, mengesampingkan utilitas dan lain sebagainya. Misalnya di semester 2 kalau di UGM, di sarjana UGM begitu, kita bisa menerapkan eksplorasi bentuk seperti ini. Kemudian mungkin syarat keduanya, mahasiswanya memang sudah harus mau dan sudah harus siap untuk bekerja secara digital dan bekerja secara kuantitatif seperti ini. Dan komite dosennya mungkin juga harus siap dengan pendekatan eksploratif seperti ini. Gitu. Kemarin ketika saya tanyakan di kelas Magister Desain UGM, mau apa enggak kira-kira kalian kalau mendesain dengan cara seperti ini, yang secara matematis itu angkanya oke, maksudnya bangunan barunya itu konteks dengan lingkungan sekitarnya secara matematis, tapi bentuknya kayak gitu. Menurut kalian, kalian mau apa enggak mendesain seperti itu? Mereka sudah bisa menolak hasil seperti ini karena mungkin mereka diam-diam tahu kalau di Indonesia itu kan yang namanya konteks tradisional, konteks kesejarahan itu kan suatu hal yang sangat sensitif gitu. Jadi untuk membuat bangunan yang kontras seperti ini di studio-studio atas, mungkin memang butuh mahasiswa sekaligus dosen yang siap gitu dengan hasil-hasil yang agak-agak ajaib seperti ini. Kira-kira mungkin seperti itu, Bu Eta. Baik. Jadi saya bisa relate ke arah jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita terlalu fokus pada dimensi fraktal gitu ya, pada angka-angka yang ada di dimensi fraktal, berarti kita bisa ini ya sedikit mengesampingkan aspek lain seperti aspek fungsi, aspek kenyamanan, kemudian aspek eh, interior dari desain itu sendiri gitu ya Pak Mario ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan dimensi frontal untuk mendesain, kecuali memang yang kita desain itu murni adalah fasad gitu, atau fasad kedua atau second second skin begitu, mungkin memang kita akan mengorbankan sedikit aspek-aspek seperti itu. Pembimbing saya dulu waktu S3 itu termasuk yang siap untuk apa ya, mempartisi pikiran, siap untuk bisa mengkompartementalisasi pikiran kita. Oh, oke lah, kalau kita mau fokus ke sini, yang lainnya kita korbankan dulu mungkin tidak apa-apa begitu. Tapi saya kira kita di Indonesia memang sudah jauh lebih terbiasa dengan desain yang komprehensif, di mana yang harus kita jawab itu bukan cuma aspek-aspek kuantitatif seperti itu, tapi seluruh aspeknya harus benar begitu. Karena itu juga sementara ini saya memang belum begitu yakin bagaimana dimensi fraktal bisa diterapkan untuk baik S1 maupun S2 di tempat saya gitu. Bahkan ketika menggunakan hal-hal yang sudah lebih umum diterima, hal-hal kuantitatif yang sudah lebih umum diterima, seperti space syntax misalnya, yang sudah lumayan dikenal di Indonesia gitu, penguji mahasiswa itu masih mengingatkan bahwa oke, aspek-aspek space syntaxnya, aspek sintaksisnya atau aspek visualnya itu kamu jawab dan kamu fokuskan nggak apa-apa, tetapi secara komprehensif desain itu masih tetap harus masuk akal gitu, kira-kira seperti itu. Baik, siap. Ini barusan ada yang mau bertanya secara langsung mungkin ya, Bapak Wafirul Akli. Silakan Oke. Bapak.
Ya, tes. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak Akli, silakan Pak. Oke, Mas Mario, terima kasih. Sharingnya menarik sekali dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan insight buat kami di arsitektur UMJ. Ya, mau menanyakan tentang apa ya? Mau memastikan juga aja mengenai. Jadi kan analisis dimensi fraktal ini kan bisa menjadi alat ukur ya. Dan selama ini kita juga mengenal golden ratio 1,618 sekian 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 gitu ya. Eh, Posisinya nanti di mana ya dengan si golden ratio ini? Kalau yang kita tahu selama ini kan golden ratio itu mengukur tentang proporsi ya. Proporsi apakah dia bisa bersandingan dengan apa namanya golden ratio ini atau fraktal ini apa ya bisa dibilang cabang atau turunan dari si golden ratio tersebut gitu ya yang melengkapi. Jadi kita mencari dulu proporsinya lalu kemudian kalau mau repetisikan menjadi sesuatu yang lebih estetis lagi gitu barulah kita menggunakan analisis ininya apa fraktalnya begitu. Gimana Mas Mario? Oke, terima kasih Pak Akli. Jadi golden ratio, ya sebenarnya golden ratio juga termasuk salah satu yang diminati oleh pembimbing saya juga dulu. Beliau memang kayaknya fokusnya adalah peran matematika dalam arsitektur, begitu. Yang ini mohon maaf, saya kebetulan belum belum menyiapkan slide untuk menjawabnya, jadi akan coba saya jawab secara verbal saja. Yang saya tangkap hubungan antara golden ratio dengan dimensi fraktal adalah bahwa mereka berdua itu adalah cabang yang setara. Jadi mereka sama-sama cabang, posisi mereka dalam percabangan tersebut dalam pohonnya itu kira-kira setara. Pangkalnya di ujung atas adalah peran matematika dalam arsitektur, gitu. Jadi jika golden ratio itu adalah sebuah angka dari segi rasio, di mana angka ini dianggap sebagai rasio yang paling indah, begitu, maka kita bisa mengatakan, oh dimensi fraktal adalah dahan yang lain, adalah cabang yang bukan merupakan rasio, tapi merupakan kompleksitas visual, di mana angka kompleksitas visual yang mungkin bisa dianggap setara dengan golden ratio adalah 1,3 tadi, gitu. Jadi kalau kita anggap misalnya pangkal utamanya adalah matematika dalam estetika arsitektur, kita bisa membayangkan mereka membelah menjadi dua cabang. Satu cabang adalah cabang mengenai proporsi, satu cabang adalah cabang mengenai kompleksitas visual. Di ujung sekali dari cabang mengenai proporsi, kita mendapati ranting kecil berupa golden ratio, yaitu angka 1,1 banding 1,6 itu, dan di ujung sekali dari cabang kompleksitas visual, kita mendapatkan angka dimensi fraktal 1,3 tadi. Jadi mereka adalah ujung dari dua cabang yang berbeda, tapi dari pohon yang sama, yaitu matematika estetis dalam arsitektur, dan keduanya kira-kira menduduki posisi yang sama, yaitu, ini adalah apa yang dianggap paling sesuai bagi manusia. Hanya yang satu adalah dari segi proporsi, yang satu dari segi kompleksitas visual. Kira-kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Akli. Oke baik Mas Mario terima kasih. Makasih Bu Eta. Ya, terima kasih Pak Akli atas pertanyaannya. Pak Mario nih ada satu akhirnya, oh ada dosen juga yang Dua. bertanya. Ini deh ada satu mahasiswa yang bertanya Pak. Akhirnya Oke, eh, ya. dia bertanya, namanya Muhammad Raufal Islami. Dia bertanya, bagaimana jika dimensi ini diterapkan pada bangunan rumah tinggal atau rumah tapak di Indonesia, baik di desa maupun di kota? Mungkin dia kita bisa lihat pemahamannya mahasiswa itu sampai sampai semana gitu ya dari pertanyaan Oke. ini, Pak. Pak Mario, silakan mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke ya, tadi dari Muhammad Rafal Islami ya, bagaimana jika dimensi ini diterapkan pada bangunan rumah tinggal atau rumah tapak di Indonesia, baik di desa maupun di kota, gitu. Pertama-tama saya harus mohon maaf dulu karena saya sudah agak lama nggak searching-searching mengenai penerapan dimensi fraktal untuk paper-paper bertemakan Indonesia, jadi saya belum bisa menyetir paper yang pernah bahas seperti itu, gitu. Tapi saya kira kalau melihat pada kasus yang tadi, kasus yang barusan sekali kita bahas, yang ini, yang bagaimana sebentar, kasus yang ini, yang bagaimana kita menerapkan dimensi fraktal pada bangunan di lingkungan urban, saya kira hal seperti ini sangat bisa diterapkan begitu pada bangunan rumah tapak atau rumah tinggal di Indonesia. Kita bisa saja mengatakan, oh, dimensi fraktal jadi relevan bagi rumah ini
bagi rumah yang dirancang ini karena misalnya rumah ini kebetulan ada di area bersejarah. Kalau di Jogja kan area bersejarahnya di sekitar keraton begitu, yang sudah dikunci oleh berbagai peraturan bangunan, harus estetikanya terkunci, atau mungkin kawasan kota baru yang sudah marak dengan bangunan-bangunan kolonial Belanda. Nah, barangkali kita menggunakan dimensi fraktal untuk kasus rumah tapak di Indonesia. Jika rumah tapak sekitarnya itu adalah bangunan bersejarah, mungkin itu bisa menjadi salah satu titik awal untuk mulai mendesain gitu. Jadi menurut saya sangat bisa digunakan, tapi yang penting adalah pada kreativitas kita, kreativitas mahasiswa dan atau dosen selaku pengusul penelitiannya begitu. Dimensi fraktal sendiri memang berperan untuk mengukur kompleksitas visual, tapi adalah kita selaku peneliti yang harus kreatif dalam melihat, oh kompleksitas visual ini relevan apa enggak untuk kasus perancangan kita. Kalau kira-kira relevan, bagaimana cara kita bisa mengargumentasikannya secara menarik gitu. Jadi secara intinya potensinya ada, tinggal kemudian bagaimana cara kita menerapkannya gitu. Demikian mungkin Bu Eta dan Mas Muhammad Raufal Islami. Ya, gimana Rafa? Oke ya, Rafa? Baik, Ya, Bu. ada suaranya ini. Baik. Oh, baik sih. Alhamdulillah. Oke, ini ada dua pertanyaan. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya, Pak Mario ya. Yang Baik. pertama itu dari Ibu Anggana Baik. Fitri Satikasari. Beliau juga salah satu dosen arsitektur. Ini mungkin beliau penelitiannya juga model-model begini nih, tapi bukan dimensi fraktal ya, tapi matematika gitu ya, fisika bangunan gitu. Nah, beliau bertanya, apakah bisa dijelaskan parameter fraktal yang bisa dijadikan acuan untuk analisis performa material, misal pada perbedaan dimensi pori atau lubang di material ventilasi tertentu untuk mengetahui efektivitas kecepatan udara yang meningkat dan segala macam. Kira-kira bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Bu Eta dan terima kasih Bu Anggana. Alhamdulillah, ini satu pertanyaan yang sudah saya tebak, sehingga saya sudah menyiapkan slide untuk menjawabnya juga. Mohon izin share screen lagi. Nah, ini salah satu contoh paper yang sangat saya sukai karena dia menunjukkan bagaimana dimensi fraktal itu ternyata signifikan untuk aspek-aspek fisika bangunan. Gitu. Mohon maaf karena waktu itu papernya masih nggak open access ya, jadi saya hanya bisa meringkasnya dalam satu slide seperti ini, tapi kira-kira seperti ini Bu Anggana. Yang saya tangkap dari paper ini adalah penulisnya itu merasakan kenapa ya selama ini kanopi-kanopi yang kita bikin, walaupun materialnya itu ringan seperti kanvas atau semacamnya, itu tidak pernah bisa betul-betul memiliki kualitas kenyamanan termal seperti kalau kita ada di bawah kanopi pepohonan gitu. Jadi kemudian para peneliti ini berpikir-pikir, mungkinkah kita itu bisa meniru karakteristik daun-daun pohon sebagai kanopi atap, tapi bukan karakteristik bahannya, melainkan karakteristik kompleksitas visualnya. Logika mereka adalah kanopi daun pepohonan itu kan tidak pernah betul-betul rapat, tapi ada bagian yang rapat, ada bagian yang bolong, ada bagian yang sangat rapat, sangat tidak rapat, dan sebagainya. Dengan kata lain, ada angka kompleksitas visual tertentu yang dimiliki oleh kanopi pepohonan tersebut. Langkah pertama mereka adalah mengukur, mensimulasikan, oh pohon ini mereka betul-betul memodelkan secara 3 dimensi pohon tersebut, daunnya, cabangnya, dan sebagainya, lalu mereka hitung dimensi fraktalnya. Mereka mendapati, oh angka pohon ini, angka dimensi fraktal pohon ini itu kira-kira sekian. Kemudian mereka melihat, angka ini kira-kira kita harus membuat kanopi atap seperti apa supaya bisa memiliki dimensi fraktal seperti pohon tersebut. Nah, itu kira-kira seperti yang saya sedang tunjuk di layar depan ini. Mereka mendapati bahwa bangun piramida bolong-bolong berbasis segitiga yang tadi di awal sekali saya tunjukkan, itu secara sangat kebetulan angka dimensi fraktalnya memang mirip dengan angka dimensi fraktal pohon-pohon tadi. Mereka kemudian membuat piramida seperti ini dalam jumlah banyak, kemudian piramida tersebut satunya dianggap sebagai unit tersebut disusun, direplikasi, diulang-ulang membentuk kanopi. Kanopi itu mereka bangun, kanopi itu kemudian mereka hitung kinerja termalnya, seperti yang sekarang saya tunjuk di sisi kanan bawah layar ini. Sesudah mereka hitung, mereka dapati bahwa benar, kanopi ini itu secara termal memang terasa lebih nyaman daripada kanopi lain dengan luas yang sama, tapi dibikin secara konvensional. Konvensional itu artinya tidak berbasis konsep dimensi fraktal gitu. Dan salah seorang rekan saya juga di kampus, Pak Nadia Mukti Imam Syafi'i, waktu dulu beliau masih studi di Singapura, itu ternyata pernah
ada di bawah kanopi ini. Waktu kanopi ini sedang dipamerkan di Singapura, beliau mengatakan, iya betul, memang benar. Di bawahnya itu rasanya memang sejuk, enak seperti di bawah pepohonan, walaupun itu di Singapura. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan konsep dimensi fraktal, bukan lagi mengenai masalah estetika arsitektur saja, tapi sudah sampai ke kinerja fisika bangunan. Dalam hal ini thermal, lebih khususnya lagi adalah sepertinya kombinasi antara gerakan udara dan cahaya matahari yang jatuh di situ. Kira-kira seperti itu mungkin Bu Anggana yang bisa saya sampaikan mengenai peran dimensi fraktal dari segi fisika bangunan. Begitu Bu Oke, Eta? matur nuwun Pak Mario, salam kenal. Terima kasih, jawabannya memuaskan karena itu memang saya penasaran. Oh iya. Selama ini, ya penelitian saya juga tentang performa ventilasi gitu. Nah, terus kemudian kemarin sempat profesor saya bertanya, jangan-jangan ini ada dugaan ada apa namanya pengaruh dari tutupan vegetasi yang ada di sekitar Iya. rumah. Nah, saya penasaran, ini jangan-jangan bisa nih dipakai nih jadi salah satu metode analisisnya. Baik, nanti saya akan pelajari. Menarik. Terima kasih. Barakallah Pak Mario. Barakallahu Bu Anggana, terima kasih Bu. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Mario dari Kaprodi kita nih, Bu Binta Lesinia. Beliau bertanya, apakah dimensi fraktal memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas dimensi ruang berdasarkan area yang benar-benar dipakai? Lebih jauh lagi, apakah memungkinkan menganalisis efektivitas intensitas penggunaan ruang? Dimensi yang diukur adalah durasi. Kira-kira bagaimana Pak Mario? Baik, terima kasih sekali Bu Vinta, terima kasih juga Bu Eta. Ya, yang ini agak lebih kompleks. Yang ini saya harus agak hati-hati menjawabnya karena sesudah kembali ke kampus, sesudah berhadapan dengan banyak penelitian, baik itu S1 maupun S2 yang berkaitan dengan penggunaan ruang, saya memandang bahwa penggunaan ruang itu lebih ke arah perilaku, begitu. Jadi, jika kita akan menghitung efektivitas penggunaan ruang, kalau misalnya saya jadi dosen pengujinya, begitu saya akan mengatakan, oh jika yang dihitung adalah efektivitas penggunaan ruang, maka mungkin lebih baik apabila kita mengkajinya dengan metode-metode perilaku, begitu, dengan kuesioner, dengan observasi, dengan person-centered atau place-centered mapping dan lain sebagainya, begitu. Bukan pertama-tama dimensi fraktal. Tetapi dari sisi lain, kita juga bisa membuat kajian yang sifatnya korelatif. Dengan kata lain, kita menghitung korelasi, apakah misalnya nilai dimensi fraktal itu memiliki korelasi dengan efektivitas pemanfaatan ruangnya. Jadi itu adalah dua hal yang pengukurannya terpisah. Dimensi fraktal sebuah ruangan kita hitung dengan analisis dimensi fraktal, namun efektivitas penggunaan itu ruang yang sama itu kita hitung dengan metode-metode yang sudah lazim di riset perilaku. Namun kedua hasil dari kedua pengukuran ini kemudian bisa kita korelasikan untuk kita lihat apakah memang ada hubungannya. Apakah jangan-jangan misalnya angka dimensi fraktal tertentu itu akan berdampak pada penggunaan ruang yang lebih efektif begitu. Jadi secara ringkasnya ada potensi untuk menggunakan dimensi fraktal dalam hal efektivitas penggunaan ruang, namun kelihatannya lebih baik kedua variabel ini diukur dengan cara ukurnya sendiri-sendiri sebelum akhirnya kita korelasikan untuk melihat kemungkinan hubungannya. Kira-kira demikian Bu Vinta dan Bu Eta. Saya kembalikan kepada Bu Eta. Baik, terima kasih Pak Mario. Gimana Ibu Pinta? Iya, terima kasih Pak Mario atas jawabannya. Terima kasih Bu. Ya, menarik sekali ya. Pembahasan tentang dimensi fraktal. Salah satu sesuatu yang baru untuk kami ketahui gitu ya di dunia arsitektur. Oke, sebelum kita tutup acara sesi tanya jawab ini, Pak Mario, mungkin Pak Mario ada insight yang mau diberikan kepada mahasiswa? Silakan. Oke, terima kasih sekali Bu Eta. Saya kira insight-nya mungkin mengulangi yang saya sampaikan di depan tadi. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi Prodi Sarjana Arsitektur UMJ untuk mengintegrasikan kajian ilmiah dalam perancangannya. Mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal yang bisa diteruskan selanjutnya demi semakin majunya perarsitekturan di Indonesia pada umumnya juga. Sekali lagi, profisiat, selamat, barakallah untuk semuanya. Terima kasih Bu Baik, Eta. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mario. Oke, diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, kita bisa melihat bahwa pendekatan dimensi fraktal memberikan cara baru dalam memahami sebuah arsitektur, gitu ya. Tidak hanya sebagai bentuk visual, tapi juga sebagai sesuatu yang bisa diukur tingkat kompleksitasnya dan bisa dilihat secara objektif, gitu ya. Karena ada sudah memunculkan angka, gitu, sampai memunculkan angka. Menariknya, pendekatan ini juga bisa membuka peluang bagi kita semua, gitu ya, mahasiswa arsitektur UMJ juga,
untuk tidak hanya merancang berdasarkan intuisi gitu ya, tapi juga bisa mempertimbangkan aspek analitis dalam proses desain, dalam membuat sebuah desain nantinya. Dengan demikian, arsitektur tidak hanya menjadi melulu soal estetika saja, tapi juga estetika yang memiliki dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, Nak ya. Nah, untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak yang sangat besar gitu ya kepada Bapak Mario Ludewi Leonar atas pemaparan yang sangat insightful dan materi-materi baru yang bisa membuka wawasan kami hari ini. Serta saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini, termasuk para Bapak dan Ibu dosen dari Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Begitu. Jangan lupa nanti kalian bisa ini ya, mungkin kalau misalnya penasaran gitu ya, penasaran dengan materi-materi dimensi fraktal, bisa juga bertanya kepada Bapak Mario nanti di luar, atau mungkin kalian bisa mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Mario Leonar ya. Baik, terima kasih Bapak Mario Leonar atas kehadirannya ke acara hari ini. Terima Semoga kasih, nanti Bu kita Eta. Ya. baik, semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu gitu ya. Amin. Tidak hanya hari ini gitu, Bapak ya. Amin, amin. Insya Amin, Allah. amin. Ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara tanya jawabnya dan acara diskusinya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan. Ya, saya serahkan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Beta yang telah memandu acara pemaparan materi oleh keynote speaker. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada keynote speaker Bapak Mario Ludewi Leonar, SI, MSc, PhD, oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lisnya, STMI. Kepada Ibu Vinta kami persilahkan. Baik, sebentar. Baik, apa sudah terlihat? Sebentar, ada yang menghalang. Lihat, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Mario atas materinya hari ini. Mungkin kalau untuk taraf sarjana belum bisa menerapkan sampai situ ya Pak, tapi nggak apa-apa lah. Ini memberi insight yang bagus lah. Ya, jadi membuka wawasan mahasiswa itu memang perlu sih. Jadi mereka nggak di situ-situ aja gitu. Terutama mungkin buat dosen-dosenan juga ini juga membuka wawasan juga. Jadi kalau dosen kan biasanya fokusnya di topik penelitiannya aja dan lain sebagainya. Jadi memang kalau buat saya pribadi sih acara-acara seperti ini sangat membantu. Jadi terima kasih sekali untuk materinya. Nanti untuk sertifikat kami akan kirimkan melalui email ya Pak Mario. Mungkin sekian aja dari saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih sekali Bu Vinta. Sama-sama Pak Mario. Terima kasih kepada Ibu Vinta atas penyerahan sertifikatnya. Mari kita lanjutkan ke acara inti kedua, yaitu presentasi hasil penelitian oleh presenter Costa, yang terdiri dari 3 kelas paralel atau breakout room. Mohon untuk tiap presenter dan peserta bersiap untuk pindah ke ruang paralel atau breakout room. Di layar Anda akan muncul permintaan untuk bergabung di kelas paralel. Mohon tekan tanda ya atau oke agar dapat bergabung di kelas paralel tersebut. Jangan lupa nantinya jika sudah selesai, para peserta dan presenter dimohon untuk kembali ke ruang utama ini untuk pengumuman base paper dan base presenter. Dan nanti di akhir acara akan ada formulir evaluasi untuk diisi oleh para peserta dan presenter sebagai bentuk kehadiran di acara ini dan sebagai syarat mendapatkan sertifikat.